والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم، صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها أن أبواب الشر والتعسير وتكون لنا بها وليا ونصيرا. أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم برحمتك يا أرحم الراحمين. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah merahmati kita, memberikan taufik hidayah kepada kita sehingga pada malam hari ini kita masih dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kumpulan-kumpulan yang rahmat, dengan kumpulan yang hikmat, halaqah majalis ta'lim yang insyaallah kita semua adalah orang-orang yang selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan dunia akhirah. Habaibul kiram rahimakumullah, kami memberitahukan bahwasanya ini Habib guru kami ada uzur, makanya beliau nggak bisa datang daripada ini malam ini. Insyaallah untuk kegiatan besok insyaallah beliau bisa hadir katanya. Habaibul kiram rahimakumullah yang saya hormati serta saya muliakan, Ketua DKM Masjid Ibn Mahbub Al-Habib Zidan Al-Taz Allah bituli hayati, semoga Allah panjangkan usianya, memudahkan segala urusannya bibarakati jiddihi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada majelis taklim malam Senin, malam Minggu ini, insyaallah kita semua adalah orang-orang yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, melanjutkan daripada pelajaran kitab tauhid yaitu kitab Aqidatul Awam karangan daripada Syed Al-Marzuki. Khatimatun fi dzikri baqil wajibi mimma ala mukallafil wajibi, yang mana kemarin menerangkan bahwasanya tentang yaitu wa kullu ma ata bi rasul fa haqqut taslim wal qabul, tiap-tiap apa yang telah dibawa oleh Rasul fa haqqut taslim, maka benarnya yaitu at-taslim menerima wal qabul menyerah menerima. Wa kullu ma kana bihi minal ajab. Khatimatun yaitu akhiran fi dzikri baqil wajibi, di dalam menerangkan tentang selebihnya daripada sesuatu yang wajib. Mimma ala mukallafin min wajibi, daripada sesuatu tiap-tiap orang mukallaf, sesuatu yang diwajibkan oleh orang mukallaf. Ahibail kiram rahimakumullah, setelah daripada mengetahui tentang apa yang telah diwajibkan oleh Allah, apa yang telah diwajibkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang kalam tauhid, daripada suhuful khalil kalim fiha kalamul hakimul alim, dan selanjutnya sekarang yaitu akhiran daripada tentang sesuatu yang wajib, yang bagi orang-orang mukallaf wajib mengetahui. Kita mungkin kembali kepada kitab fikih, kembali kepada fikih, apa itu mukallaf? Mukallaf adalah orang yang udah akil balik, berakal balik, yaitu kurang lebihnya umurnya 14 tahun, 15 tahun, atau bisa juga yaitu 12 tahun. Karena kalau anak laki kalau keluar yaitu sperma biasanya mungkin umur 14. Ya, tapi kalau orang perempuan kalau sudah haid itu bisa umur 9, bisa umur yaitu 10. Ya, bisa umur 11, tergantung daripada kedapatan daripada hormon tadi. Maka itu disebut mukallaf. Ai hadhi khatimatun nasallallahu hasana fal khatimah hiya ma kullu fa adama ta'alluq bil maqsud wa kana dhalika ta'alluq lahaq bisabiq. At-ta'alluq min haythu ziyadat tawdih wa at-takmil wa kadhalika al-muqaddimatu, lakin kana dhalika ta'alluqu fiha ta'alluq sabiq bil lahaq. Mimma 'ala al-mukallaf ta'liq li dhikri haddi qawlihi ta'ala mimma khati'ati aw raku ma mawsulatun wa qawluhum 'ala mukallafin muta'alliq bi qawli wajibin.
Hadirin rahimakumullah, bahwasanya dalam pengakhiran daripada bab-bab ini tentang sesuatu yang mewajibkan kita untuk mengerti, untuk mengetahui. Nabiyuna Muhammadun qad ursila. Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam qad ursila, sungguh telah diutuskan. Ya, kalau belajar daripada kitab nahwu, kalau rosala, arsala itu mengutuskan, kalau ursila telah diutuskan. Bahwasanya Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam qad ursila, sungguh telah diutuskan lil alamina, untuk semuanya alam, baik jin manusia, rahmatan karena belas kasih, wa fuddila, dan dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ai yajibu ala mukallafin, wajib bagi orang-orang mukallaf ayatakida, yaitu meyakini. Orang mukallaf nih wajib meyakini. Ya, terkadang bahasa meyakini nih, ada orang iman, Pak, tapi nggak meyakini. Ada orang Islam tapi nggak iman. Kalau orang iman kepada Allah pasti Islam. Ya. Ini meyakini. Ya, akidah untuk meyakini. Ya, ini dikatakan dalam satu kitab, untuk meyakini kita ini harus belajar. Belajar. Ayat tagida anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam arsalahu ta'ala rahmatan lil alamin. Rasulullah itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu rahmatan lil alamin. Ya, kasih sayang kepada semuanya alam. Ya. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma arsalnaka illa rahmatan, ya, wa ma arsalnaka illa basyira wa nadhira. Bahwasanya aku enggak ngutus kepada ente ya Muhammad kecuali untuk rahmatan lil alamin. Jadi untuk kasih sayang. Ya. Fabi rahmatin lintalahum. Ya, kalau kita lihat bahasa dalam Quran, fabi rahmatin lintalahum, dengan rahmat dan kasih sayang kamu akan melemeskan hati mereka. Walau kunta faddan ghalidal qalb dan faddu min haulik, seandainya engkau ya Muhammad faddan, keras hati, ghalidal qalb, dan faddu min haulik, maka mereka akan berpaling darimu. Ayolah hadirin rahmatullah, maka kalau kita dakwah, seiring kita dakwah, mungkin kita mengajari, mungkin kita itu dakwah dengan metode apapun, seyogyanya metodenya itu dengan rahmatan lil alamin. Rahmatan alamin, dengan tanpa apapun itu juga. Terkadang ada dakwah mereka mungkin dengan saat ini, ya, kampanye ini itu dan lain sebagainya, ya. Tapi yang ujungnya bahwasanya kita ini adalah rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus rahmatan lil alamin. Kita jangan lupa masalah seperti itu. Kalau mereka mungkin adanya niat ini itu dengan mengkampanyekan dengan agama, terserah. Mereka mungkin dia besok akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masalah-masalah tersebut. Jadi apa? Dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu utusannya untuk rahmatan lil alamin, kasih sayang. Ya. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Ya. Jadi belas kasihlah kalian semua di atas bumi, Allah Subhanahu wa taala makhluk yang di langit akan membelas kasih kamu. Ya, ini. Ila jami'il mukallafas sakalain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus ila jami'il mukallaf, kepada semuanya orang mukallaf. Baik orang itu, ya, orang itu termasuk laki maupun perempuan, minas sakalain, daripada manusia dan jin. Ini Rasulullah diutus kepada sakalain, diutus kepada manusia dan jin. Makanya ada yang mana jin tersebut udah umurnya 1000 tahun, udah pernah sholat, udah pernah ngikutin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ajaran-ajarannya. Ada ya, bisaqalain al-insi wal jin ijma'an, makluman. Ini adalah qaul ijma', makluman yang telah diketahui minad dini, daripada agama. Ayolah hadirin rahimakumullah. Maka bagaimana dengan anak yang kecil, ya kan?
Kita terkadang, apalagi bentar lagi bulan puasa, Pak. Ya, bulan puasa nih ada anak kecil. Terkadang orang tua nggak paham, orang tua kagak tahu, ya, kagak ngerti. Ini anak kecil, ya, terkadang dipaksa disuruh puasa, nggak boleh, kan? Anak kecil umurnya masih 8 tahun, masih umur 6 tahun, dipaksa puasa, boleh kagak? Nggak boleh. Menurut fikihnya, nggak boleh. Bagaimana caranya? Dengan apa? Rahmatan lil alamin. Dengan kasih sayang. Ya. Dengan kita omongan yang baik. Mungkin Mbak ya. Mungkin nih anak nih doyan jajan, nanti kalau habis buka puasa nanti ente aneh jajanin. Atau mungkin ada istilahnya puasa zuhur dan lain sebagainya. Karena kalau menurut di sini Nabi Muhammad SAW diutus ilal mukallaf, kepada orang yang mukallaf. Umur berapa orang mukallaf? Kurang lebihnya di umur 14, 13, umur 11, ya, umur 15 mungkin. Ya, ini sudah balik, akil balik. Kalau orang itu balik, ya, kemudian maaf, orang ini gila, ya, nggak masuk, Pak, syaratnya. Ya, yarfa'ul qalam, ya, diangkat qalam 3 perkara. Apa itu orang gila? Sehingga dia mugma, sehingga dia apa namanya, sehingga dia sudah sadar. Orang yang tidur sehingga dia bangun, anak kecil sehingga dia dewasa. Itulah daripada syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minad darurat wa yadrub fa yakfuru jahiduhu kharaja bisaqalain malaika. Maka kafirlah, maka dia termasuk kufurlah orang-orang yang membangkang daripada ajaran Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kharaja bisaqalain al malaikata fa innahu lam yursal ilaihim. Dan berbeda dengan malaikat. Kalau malaikat, ya, itu Nabi Muhammad SAW kagak diutus kepada malaikat. Ya, malaikat itu kagak kena perintah untuk taat pada yaitu syariat-syariat Nabi Muhammad SAW. Ini malaikat. Jangan keliru ya. Kalau yang kena syariatnya siapa? Manusia dan jin. Ya, wa kharaja bisaqalain al malaikat fa innahu lam yursal. Sesungguhnya Nabi lam yursal, tidak diutus ilaihim kepada malaikat. Risalah taklif, dengan risalah untuk taklif, yaitu memberikan petunjuk, memberikan yaitu perintah-perintah. Bal arsala ilaihim ila ghairihim min sa'iril hayawan. Tetapi arsala ilaihim wa ila ghairihim, yaitu mengutus daripada malaikat pada lainnya sa'iril hayawan wal jamadat irsala tashrif. Lianna ta'atum jabaliyatul la yakfuluna biha wa hadha walladhi atamahu Muhammad Ramli wa khalafu Syekh Ibnu Hajar tab'an li jami' haqiqin kasubki. Wa man tabi'ahu faqala annahu sallallahu alaihi wasallam mursal ilaihim risalah taklif lima yaliku fi inna minnal qa'i was sajid ila yaumil qiyamah. Ayat hadir rahimakumullah. Sungguhnya ini malaikat itu kagak diutus. Ini Nabi kagak diutus kepada malaikat. Karena malaikat itu sudah ada perintahnya sendiri-sendiri. Udah ada perintahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ada di antara malaikat yang mana malaikat tersebut diperintahkan oleh Allah menulis orang-orang yang halakoh, Pak. Ya, menulis orang-orang yang halakoh. Ya, halakoh dzikir. Ya, halakoh dzikir di masjid, halakoh dzikir majelis taklim. Ya, ini bahwasanya ini para malaikat diutus untuk itu. Disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada malaikat yang disuruh sujud aja kepada Allah Subhanahu wa taala, ada. Ada malaikat yang didatangin oleh Allah dengan 1 titik atau 1 tetesnya hujan. Makanya 1 tetesnya hujan itu dikirim oleh malaikat, 1 malaikat. Siapa yang bisa ngitung daripada hujan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka apa? Ini malaikat, banyak malaikat ini. Malaikat ya, diantaranya dalam satu kitab terangkan bahwasanya ini malaikat itu 1/10-nya daripada manusia, mulai jin dan manusia. Semuanya kumpul
Banyaknya malaikat berapa? Itu jadi per 10. Ya. Seandainya manusia itu 100, berarti malaikat ada 1 juta. Ya. Ini mulai dari hidupnya Nabi Adam sampai yaumul kiamah. Ini malaikat 10 kalinya manusia. Wakilah, ini namanya wakilah katanya. Ya. Katanya wakilah lebih dari itu. Ya, di antara ini kita termasuk di antaranya orang-orang yang mana ngikutin daripada ajaran Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak di antara malaikat-malaikat yang ngikutin kita. Ngikutin sholat, nulis di antara halaqah ilmiah. Kita sujud, kita baca Al-Qur'an pun itu malaikatnya juga ada. Makanya saking banyaknya daripada malaikat. Ma kallafa al-insan tafsilan wa ijman faqad kallafa bihi al-haqqul jin. Bihi kallafa bil jin kadzalika wa samala dzalika ya'jud wa ma'jud wa tahqiq annahu sallallahu alaihi wasallam mursalun jamil anbiya wal umamis sabiqah. Dan termasuk di antaranya ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus kepada jin, kepada manusia, wa tahqiq, ya, dan kenyataannya annahu sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mursalun diutus di jamil anbiya kepada semuanya para nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus kepada semuanya para nabi. Alah, kok kayak gitu? Kita ingat daripada kalamnya atau dalam kitabnya Taurat. Besok yaitu ada nabi setelahku, yaitu namanya Ahmad. Ya. Berarti kan apa? Berarti di kitab-kitab mulai kitab Taurat, mulai kitab Injil semuanya dimansuh. Ya. Semuanya itu dibenarkan, ya, ditambahin oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perintahnya dari Allah Subhanahu wa taala, ditambahin, ya, disempurnakan. Ya, disempurnakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lewat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sempurna. Ya. Maka di sini terangkan bahwasanya mursalun li jamil anbiya wal umam as-sabiqah, dan umat-umat yang terdahulu. Ya, umat-umat terdahulu itu termasuk dapat daripada perintahnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu ngikutin Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi'tibari alim arwah, dengan iktibarnya alam arwah. Hadirin, iktibarnya alam arwah, ya, fa inna ruhahu khuliqat qablal arwah. Sesungguhnya ruhnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam khuliqat, diciptakan qablal arwah, sebelum adanya arwah. Ayolah hadirin rahimakumullah, mungkin pernah terdengar, Pak. Mungkin Bapak pernah dengar, yaitu ada hadis qudsi yang mengatakan laulak lamma khalaqtul aflak. Seandainya enggak ada nurmu ya Muhammad, maka aku enggak menciptakan langit dan bumi. Ma khalaqtul aflak. Aku enggak menciptakan falak, enggak menciptakan langit, bumi, meteor, semuanya. Di antaranya yaitu bumi dan langit, di antaranya surga dan neraka. Ayyuhal hadirin rahimakumullah, ada hadis gini, ya, hadis yang mana ar-ruh junudun mujannadah. Ruh itu adalah bala tentaranya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum adanya bumi, sebelum adanya langit 500.000 tahun, hadirin. Wakila 500 tahun, 500.000 tahun itu sudah ada yang namanya nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis, Pak, ya. Ya, kalau masalah sahih dan dhaif ya kita kurang mendalami, ya, Pak. Insyaallah nanti dibeberkan Habib Husin, ya. Maka apa? Roh itu sebelum diciptakannya manusia, roh itu sudah ada. Dan di situ bahwasanya roh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nurnya Sayyidina Muhammad diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kembali dalam kitab Tafsir Munir juga ada bahwasanya apa sih mas kawinnya daripada Sayyidina Adam, Nabi Adam, ketika yaitu mengawini atau mengawini daripada Sayyidah Siti Hawa. Apa?
sallallahu ala Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kawinnya adalah salawat kepada sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apa? Ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun yaitu keluarnya kurang lebih sampai 10.000 tahun setelah Nabi Adam nih, tapi Nabi Muhammad itu sudah tenar dulunya, Pak. Rasulullah itu namanya sudah tenar. Rasulullah namanya sudah beken. Udah pada tahu besok aku punya turunan namanya Muhammad yang yaitu menyempurnakan seluruh daripada kitab-kitab. Berapa? 10.000 tahun sebelum adanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau 20.000 tahun dan lain sebagainya, mungkin kurang lebihnya. Itu Rasulullah sudah beken, Pak. Rasulullah sudah keren, Rasulullah sudah namanya sudah ada. Makanya disebutkan, seandainya enggak ada engkau ya Muhammad, laulaka lamma khalaqtul aflah. Seandainya enggak ada engkau ya Muhammad, aku enggak menciptakan langit dan bumi. Ya, enggak menciptakan. Bahwasanya sebelum Allah menciptakan bumi dan langit, sebelum Allah menciptakan dunia, sebelum Allah menciptakan surga, Allah menciptakan yaitu nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita bukan ta'assub, ini cuman katanya dalam hadis begitu ada. Kita dalam hadis-hadis sufi, dalam kitabnya Syekh Abdul Qadir, Imam Al-Qusairi itu banyak, Pak, itu. Ya, atau di Anwarul Qudsiyah, Anwarul Muhammadiyah, kitab-kitabnya ada. Bahwasanya itu hadis itu ada. Ya. Bahwasanya semuanya itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat nur Sayyidina Muhammad. Kemudian Allah menciptakan yaitu langit, Allah menciptakan bumi, Allah menciptakan apapun di jagat raya ini. Ya, makanya ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, masya Allah, ya, ini termasuk daripada orang yang luar biasa. Ya, Habibullah, beliau termasuk yaitu kekasihnya Allah Subhanahu Wa Taala, kasih dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wa arsalallahu ilaihim fa balaghatul jami'al anbiya nawabihi bi alimil ajsam wa huwa mursalun jami'an nas min ladun adam ila yaumil qiyamah. Sesungguhnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diutus li jami'an nas bagi semuanya manusia, min ladun adam ila yaumil qiyamah, mulai daripada Sayyidina Adam sampai yaumul qiyamah, hatta ila nafsihi lidukhul jami'i tahta qawlihi bu'aistu lilan nas kafatan, sehingga masuk kepada dirinya, maksudnya ila nafsi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bu'aistu ilan nas kafatan, aku diutus oleh Allah kepada manusia kafatan semuanya. Ini bahwasanya aku diutus oleh Allah kepada manusia semuanya, mulai Nabi Adam sampai yaumul qiyamah. Ya. Jadi semuanya itu adalah termasuk bagian daripada umat Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Wa qalu ta'ala wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Dalam kaulahnya Allah, yaitu firman-Nya Allah, aku enggak mengutus kepada engkau ya Muhammad illa kafatan linnas, kecuali kepada semuanya manusia. Ya, ini dalilnya bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus kepada semuanya manusia. Nabi Adam, ya. Kemudian apa? Nurnya yang mana dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilimpahkan kepada Nabi Syed. Dari Nabi Syed kepada Nabi Idris, dari Nabi Idris kepada Nabi Nuh. Kemudian sampai kepada yaitu Nabiullah Ibrahim, dari Nabiullah Ibrahim kepada Nabiullah Ismail, kemudian min sulbin khalil ilal khalil sampai kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Maka apa? Ini termasuk manusia yang mulia. Rasulullah basyarun walaysa kal basyar. Rasulullah itu seperti manusia, Pak. Tapi bukan kayak manusia, bukan. Kenapa bukan kayak manusia? Saking mulianya. Rasulullah kalau kencing mah hilang, Pak, agak bau. Ya kan? Ini keringatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, keringat yang wangi. Nah, keringat yang wangi. Bahkan diantara dalam kitab Siratun Nabawiyah, Adil Ibnu Katsir diterangkan bahwasanya ini banyak ketika para sahabat yaitu Rasulullah tidur, banyak diantara sahabat yang menandangi daripada
dari keringetnya. Wanginya luar biasa, walaupun kagak pakai minyak wangi. Beda kayak kita lah, kalau nggak pakai minyak wangi, ya 2 jam aja udah bau, ya kan, kita manusia. Makanya basyarun walaysa kal basyar. Rasulullah manusia, tapi bukan kayak manusia. Ya, kekuatannya, ya. Di antaranya ada dalil kam abru'at wasibam bilam sirahathu wa atlaqat adibam miribqatil lam may ya'tasim bika ya khairul warasa qala al warasa rafa wallahu hafizum min kulli muntaqim wa man takum bi rasulillah. Barang siapa yang mana Rasulullah nusratu intal qaulu usdufi ajami tajim. Walaupun Rasulullah ketemu dengan harimau, singa, ini Rasulullah berkali-kali lipat sampai 70 kali lipat keberaniannya daripada singa. Ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keberaniannya daripada singa. Singa itu tunduk. Singa itu tunduk kepada Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kitab Burdah, ya, diterangkan wa man takum bi Rasulillahi nusratuhu, barang siapa yang mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pertolongannya intal qaulu usdu fi ajamiha tajimi, walaupun ketemu dengan yaitu singa, maka apa, singanya akan tunduk. Hadirin rahimakumullah. Kemudian faman nafi'a umumi bi'asatihi sallallahu alaihi wasallam faqad kafara, barang siapa yang menafikan tentang utusannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maaf, baik itu orang Nasrani, Yahudi, faqad kafara, maka sungguh-sungguh ia telah mengkafirkan. Sungguh-sungguh dia telah mengkufuri daripada apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Taurat itu ada namanya Ahmad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam kitab Zabur, dalam kitab Injil, semuanya ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama-nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada semua. Makanya kalau menafikan, maka dia termasuk kafaro. Dia termasuk faqad kafara. Qala dzalika al-Baijuri wa qala aidan ar-rajih annahu mursal lil malaikati irsalat tashrif. Bahwasanya telah mengatakan itu kalimat, itu pendapat Imam Baijuri dan imam-imam lainnya, wa ghairihi dan lainnya, bahwasanya mereka adalah orang-orang yang tarjih, Pak. Orang yang mana ilmunya tarjih. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi diutus, ya, untuk semuanya makhluk. Orang mukallaf, ya. Misalnya ada orang non-Islam atau non-muslim, dia taklif, dia sudah mukallaf, ya. Kalaulah ini memang di dalam Islam, ya, kalaulah memang orang itu mau, Pak, kiranya mau diajaknya dengan baik, mau, ya kan, diajak dengan baik, mau, ayo, ya, dengan pelan-pelan, mau, maka apa, ini termasuk daripada syiar, ya. Karena apa, kewajiban kita untuk apa, mensiarkan. Innama bu'istu mu'alliman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu untuk mengajarkan. Maka Masya Allah, kalau kita mau mengajarkan pada orang-orang yang nggak ngerti, mungkin mengajarkan pada orang-orang yang memang mungkin butuh petunjuk, hadirin. Kadang orang yang mungkin beragama lain, mereka lebih cenderung mendalami. Terkadang kita sendiri, Islam sendiri, yang mulai kecil kita itu sudah taat pada Allah, mulai kecil sudah puasa, mulai kecil udah sholat, tetapi apa, ini kita nggak mendalemin, nganggep apa, Pak, terkadang nganggep biasa, ya, rukun-rukun sholat, tauhidnya bagaimana, ilmiahnya bagaimana, terkadang kita nganggep biasa, seolah-olah apa, seolah-olah bahwa saja itu nggak wajib, ya. Kalau kita ngomong tauhid, ini bagaimana? Usahakan kita hafal daripada wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadis, qiyamu bi nafsihi, wahdaniyat, qudrat, iradat, dan selanjutnya. Usahakan hafal 50 sifat wajib. Ya, yang wajib kita lihat 20 wajib, 20 sifat mustahil, yang 4, yang 1 jaiz, yang 4 wajib Nabi, jaiz Rasul, jaiz Nabi, kemudian yang 1 jaiz Nabi. 50, ya. Atau mungkin kita dengan pelan-pelan kita ngapalin abda'u bismillahirrahmanirrahim wa birrahim daimil isya. Kalau mondok memang disuruh hafalan, Pak, kalau mondok. Nah, kita nggak mondok, Pak, posisinya.
Terkadang kita lagu aja nggak lama hafal, bener nggak Pak? Lagu nggak lama hafal, ya. Sama Pak. Masalah kayak gini, masalah daripada tauhid, masalah daripada pelajaran nadom, syair. Walaupun kita sebelum tidur kita pakai HP terus hafal. Di antara di sini pengarangnya adalah Syed Marzuki. Syed Marzuki adalah min nisbat daripada cucunya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kisahnya beliau ini ketemu sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedikit Pak ya, penjelasan Pak. Ketemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mimpi sama Nabi Sayyidina sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mimpi kemudian diajarkan yaitu abda'u bismillahirrahmanirrahim, yaitu sampai sebelum akhirnya wa ba'da isra'u julis sama hatta ra'an nabi kallama min ghairi kaifan hasarid waqtarut, sampai itu kurang lebihnya. Ketika itu diketemukan dengan para sahabat 4. Kemudian maka apa? Sahabat 4 tersebut menyaksikan bahwasanya itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nazam kepada Syed Ahmad Marzuki. Ketika bangun langsung hafal. Tuh. Apakah gitu mustahil? Enggak mustahil. Kita coba kembali kepada hadis man ra'ani fil manam faqad ra'ani fil yaqdah. Au man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqdah fa inna syaitan la yusabbihuni. Barang siapa yang melihat aku maka seolah-olah melihat daripada nyataku. Fa inna syaitan la yusabbihuni. Sesungguhnya setan itu enggak bisa menyerupai aku. Rawahu Bukhari wa Muslim. Kalau melihat rawinya Pak, Imam Bukhari Muslim, apakah kita ragu Pak? Ya. Kalau kita ragu berarti kita ini kurang berkeyakinan bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu hidup. Ya. Kalau dalam Al-Quran bahwasanya Rasulullah SAW hidup walaupun mati, wa ma Muhammadun illa rasul qad atat min qablihi rusul afa in mata aw qutila qalbu ala aqabikum, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, itu enggak ada seperti manusia. Tetapi apa? Wafatnya para nabi, beliau adalah syuhada. Masih hidup. Apa dalilnya masih hidup? Bahwasanya enggak ada seorang muslim yang mana dia menyebut namaku, membaca salawat, maka fa'arudus salam, maka aku akan menjawab salamnya. Berarti Rasulullah kan ada gitu, menjawab salamnya dia. Kita misalnya Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad, Rasulullah alaika wa alaihissalam, Rasulullah menjawab. Cuman terkadang kita nggak meyakini Pak, meyakini tahayul ya. Padahal Rasulullah sudah membuktikan, sudah meyakinkan fa inna syaiton la yusabbihuni. Sesungguhnya setan itu nggak bisa menyerupai aku. Setan itu, iblis itu nggak bisa menyerupai ana Muhammad Rasulullah, nggak bisa. Kalau Bapak mimpi ya salaman dengan orang, mungkin orang kayak orang Arab wajahnya nggak ada, kemudian ana Muhammad Rasulullah, benar sahih. Siapa nggak mensahihkan? Siapa yang mensahihkan? Dari ulama aswaja sahih pasti. Kenapa? Ini Nabi SAW itu nggak bisa diserupai oleh setan, iblis. Berbeda kalau Bapak mimpi, aneh mimpi kalau orang jubahan pakai amamah, tapi siapa ya? Loh, beda. Nah itu yang membedakan ya, antara mimpi Rasul, mimpi Nabi dengan orang yang kira-kira mimpi Nabi lah gitu. Ya. Kalau dalam kitab-kitab lain diterangkan mimpi Nabi itu ada berbagai syarat. Ada beberapa syarat. Nggak bisa mengkultuskan, wah aneh ketemu dengan orang jubahan mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak, entar dulu ya. Entar dulu. Ngaku enggak? Kalau Rasulullah ngaku, ana Muhammad Rasulullah, ana nabiyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, benar, nggak usah nggak yakin, pasti itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tergantung kecintaan kita, saudara. Kecintaan kita, ya.
Maaf kalau kita cinta orang perempuan, kita mau nikah, cinta si fulana, cinta si fulana tersebut, diomong Pak. Bener kagak Pak? Diomong di WA tiap 1 jam, inget aja. Kenapa Pak? Bapak mau nikah sama orang, senangnya banget, orangnya cakep, ya kan? Orangnya cakep, cantik dan lain sebagainya. Maka apa? Ini Bapak nginget terus. Istiwaan sama Pak. Kalau kita cinta sama Nabi Muhammad SAW, disebut terus Pak, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bahkan dikatakan Al-Imam Suyuti radhiyallahu taala anhu arda, pengarang kitab tafsir Jalalain, itu nggak kurang daripada 25.000 Pak baca sholawat sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu, paling sedikit 25.000, sampai beliau ketemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqodotan. Makanya ubah keyakinan kita nih. Nggak ada orang sekarang yang ketemu dengan Rasul. Nah, itu sudah nasnya Nabi Pak. Orang sekarang pun bisa ketemu Rasul, mimpi sama Rasul bisa, asalkan kita banyak baca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasti bisa, nggak ada enggak. Kenapa? Dan Rasulullah yang jelasin. Fasayaroni fil yaqdah, maka aku bahkan ketemu dalam meleknya, dalam nyatanya. Barang siapa yang mimpi kepada aku bakal menemukan dalam nyatanya. Kapan itu? Wallahu a'lam. Terserah daripada mungkin ukuran daripada kita masing-masing. Yang jelas akidah kita jangan tergelincir. Dengan apa? Wah, ketemu Nabi mimpi tahayul. Oh, jangan. Kenapa? Rasulullah jelasin. Orang itu bisa ketemu Rasulullah. Mimpi ketemu Rasulullah bisa, Pak. Asalkan sholawatnya banyakin. Kita sholat jamaah, sholawatnya bisa, pasti bisa. Dengan apa? Kita rindu kepada Rasulullah SAW. Ya, seperti rindunya kita yang mungkin dulu pernah pacaran, pernah kita mau nikah, orang rindu, kan mimpi akhirnya. Ya, ayyuhal hadir rahimakumullah. Semoga di kesempatan yang sedikit ini mungkin sudah yaitu lewat daripada 20 Rajab, mau daripada bulan Sya'ban, bulan Ramadan, yang mana Nabi Muhammad SAW sering-sering berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan, yang insyaallah kita semua sampai di bulan Ramadan, diberkahi di bulan Rajab ini, di bulan Sya'ban kita disampaikan serta diberkahi sampai bulan Ramadan, kita berpuasa, kelar bulan suci Ramadan, maka kita bersih kembali Pak, seperti anak kecil yang baru dilahirkan. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf untuk untuk penyempurnanya Pak. Insyaallah ini guru kita akan mengajarkan yang lebih sempurna lagi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafi ni'amaka fi azidahu ya rabbana lakal hamd. Kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Wa lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. صلي وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصلي وسلم على محمد في المرسلين صلي وسلم على سيدنا محمد حتى تأسر الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين اللهم نستحفظك ونستودعك أدياننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وعن يدك وجوارك من كل شيطان مريد وجبر عن ودي عين ودي من شر كل ذي إنك على كل شيء قدير اللهم نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون
wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.